Oke, kembali lagi di channel Guru Saham bersama saya asisten magang Bandar. Oke, jadi pada video kali ini kita bakal bahas-bahas saham yang ada potensi dan menarik untuk besok ya, di tanggal 12 Agustus hari Jumat. Dan di sini kita udah ada listnya. Nah, ini listnya ada beberapa, kita bakal bahas satu-satu. Jadi nggak perlu panjang-panjang basa-basi, kita coba bahas. Pertama itu ada Same, di mana dia potensi breakout. Nah, di sini kita ada SEM. Nah, SEM itu dia bagus ya untuk chartnya. Jadi di sini ada udah channel uptrend di sini dan dia itu sekarang lagi berada di area resisten. Dan di sini masih bagus ya, seperti story-story yang juga saya berikan di Instagram. Teman-teman bisa follow Instagram saya di KJ gitu. Dan di story saya sudah juga memberikan informasi itu juga ada masuk SEM gitu. Nah, SEM di sini dia berhasil naik ya kemarin setelah ya HP ini masih em, apa masih terus akumulasi ya, untuk hari ini bahkan net buy-nya itu sebanyak 7 miliar. Dan di sini menarik banget untuk kita lihat apa dia bisa breakout. Intinya dia masih bisa aja koreksi tentunya, asalkan dia nggak turun di bawah garis supportnya ini. Nah, ini masih aman untuk SEM gitu ya. Jadi wajar ya kalau ada koreksi, karena ya kalau ada koreksi itu bagus, berarti ada dan selama dia masih bisa rebound ya berarti bandarnya masih akumulasi saham gitu ya. Ada potensi diakumulasi dulu biar nanti bisa banyak untung bandarnya. Nah, jadi masih menarik di sini ya. Ini sorry saya tadi nah ini tanggal 11 itu pada hari ini 4,2 miliar. Sorry tadi ada keliru tanggalnya. Dan setelah dia kalau bisa breakout ada potensi naik ke 500. Jadi TP pertamanya itu di 500 gitu ya. Selanjutnya ya let's profit run gitu. Jadi rekan-rekan, intinya jangan pernah batasi keuntungan gitu ya. Yang dibatasi itu risiko. Jadi kita trading itu risiko yang kita batasi ya, profit ya setinggi apapun ya, nama kita profit, ngapain kita batasin. Tapi karena kita membatasi risiko, ada kita namanya partial taking profit. Misalnya udah sampai TP1. Nah, TP1 kita taking profit dulu, mau 30%, 50% boleh aja gitu. Jadi ketika dia turun, ya kita udah aman keuntungan kita. Dan ketika harga ternyata malah sampai breakdown, ya kita walaupun rugi, kerugian kita nggak gede. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi simple banget. Untuk money management saya sarankan juga pakai cara yang simple aja. Alokasikan setiap pembelian itu sama setiap saham. Misalnya setiap saham itu belinya 10% dan jangan lebih. Walaupun saham itu bagus banget gitu ya. Karena pasar itu tempatnya ketidakpastian gitu. Kita yakin ini sahamnya bagus, tapi kita um, uh, yang saham lain kita nggak yakin, tapi malah yang nggak yakin itu yang malah naik, yang yakin itu malah turun. Nah, itu sering kali terjadi. Makanya kita fokus ke manajemen risiko. Bagi sama rata aja, kalian rekan bisa beli itu setiap saham itu 10% dari modal teman kali, rekan semua. Jadi kalau ada saham yang turun bisa di-cut, yang untung teman-teman bisa hold gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk SEM. Jadi oke untuk dari segi teknikalnya tentunya. Lalu selanjutnya kita ada BNGA. BNGA. Nah, BNGA di sini juga menarik sekali. Jadi dia ada ascending scallop di sini. Banyak sekali saham-saham yang berhasil breakout dari pattern ini ya. Di salah satu pattern yang sangat menarik gitu ya. Yaitu ada scaling scallop sini, jadi ada potensi dia breakout. Targetnya itu kita bisa banyak yang kita bisa lihat ya
caranya itu kita bisa ngambil dari swing sebelumnya. Nah, di sini kita bisa ambil arrow, mana ya arrow? Nah, di sini ya. Nah, jadi kita targetnya itu bisa tuh, di 1180-an gitu ya. Dan itu sangat sama banget dengan resisten terdekatnya ya. Jadi ini kuat banget nih potensinya ke 1080 karena di sini ya dengan teori-teori gap-gap ya. Nah, di sini ada potensi dia tutup gap. Nah, ini masih ada sisa gap yang mau ditutup. Jadi kalau lebih seperti itu. Ya banyak banget ya pendukung dari si BNGA ini. Semoga aja dia bisa breakout. Di sini juga bandermologinya akumulasi. Di sini ada BB yang net buy itu 1,3 miliar. Ini udah dikurangi ya sama sellnya, jadi net buy 1,3 miliar. Pasti lebih gede kalau bukan netnya. Dan menarik banget untuk kita lihat BNGA. Lalu selanjutnya kita ada INTP. Nah, INTP juga bagus banget. Di sini kita bisa lihat dia break the structure. Jadi tren downturn-nya itu udah di tembus, dia breakout dan dia mulai di sini ada konsolidasi dulu. Dia tes new resistance, new support dari resisten yang tertembus. Nah, ini bagus banget dan di sini kita juga lihat triple bottom ya. Kita indikasinya di sini. Ini bagus banget ya, bagus banget. Jadi sampai 3 kali dites supportnya, sampai 2 kali, sorry ya, dengan acuan yang swing low di sini. Dia masih kuat dan sampai breakout dan sini ada akumulasi juga. Jadi ini potensinya bagus ya untuk INTP. Harganya juga murah ya. Di sini dia juga ternyata dia triple bottomnya di area support yang kuat banget gitu. Ini bagus banget untuk INTP, dia bisa reversal gitu ya. Semoga aja bisa reversal gitu ya. Untuk INTP targetnya itu pertama bisa di sini. Kita pertama ada di 12.800-an, lalu target kedua ada di 15.000 gitu. Target ketiga mana ya? Let's profit run gitu. Ya, tapi tentunya nggak bakal mulus ya untuk naik ke atas ini karena ini lumayan jauh dan pasti banyak volatilnya. Dia bisa aja turun dulu gitu. Dan ini juga tentunya dia bisa turun juga nih. Ini sering banget nih kasus seperti itu ya. Dia bisa turun dulu kayak gini. Nih, dia bisa aja turun gini. Bahkan bisa kayak gini sampai ke bawah, sampai orang frustasi dia baru naik dulu. Nah, itu hati-hati tuh rekan-rekan. Makanya manajemen risiko penting banget gitu. Apabila rekan-rekan bisa all in gitu ya. Lalu psikologis teman-teman nggak kuat buat nahan dia terus turun gitu ya, turun walaupun dia udah akumulasi tapi dia malah turun, teman-teman jadi keganggu psikologisnya dan malah cut loss di area misalnya 9.200 lalu dia naik. Nah, itu yang terjadi biasanya dan mereka anggap oh, kok badarnya tahu ya kita jual terus harganya naik. Ya sebenarnya rekan aja yang kebetulan ya hampir sama rata ya psikologis orang. Wah, ini pada cut loss nanti kelihatan ya datanya. Ini retail udah mulai banyak cut loss gitu ya, harganya bisa dinaikin lagi, mungkin juga akumulasi dari bandelnya yang udah cukup gitu ya. Intinya manajemen risiko gitu. Lalu selanjutnya kita ada PNLF. Nah, jadi kita udah urutin ya, yang di atas ini kita urutin yang belum terbang. Jadi ini masih rendah risikonya daripada yang di atas ini yang udah terbang nanti gitu ya. Jadi memang diutamakan beli saham yang lagi lusra ya. Saya pernah nyebut lusra, konsep dari guru saham gitu. Jadi belinya pas koreksi. Di sini juga PNLF juga bagus banget, ada akumulasi hari ini net buy gitu ya, dan dia lagi di area support. Nah, itu bagus banget, resiko kita nggak terlalu gede. Kalau dia breakdown ya kita
paling berapa ya gitu. Risk reward kita itu lumayan. Bentar. Nah, oke. Nah, oke, jadi kita ada potensi, kita targetnya itu di harga 450-an ya. Dan itu 14%, kita cut loss-nya bisa di area ini, di 4% gitu ya. Di bawah 380 gitu. Jadi risk reward-nya kita itu 14 banding 4 gitu ya. Jadi masih bagus untuk PNLF gitu. Apalagi didukung sama adanya bundle value-nya meningkat nih. Semenjak dia naik masih aman bundle value-nya, belum ada distribusi besar-besaran, di sini konsolidasi. Tapi sekarang ada beberapa saham yang sebenarnya setway setelah uptrend ini bagus ya, tapi ada beberapa saham yang malah langsung tiba-tiba breakdown gitu ya. Dan itu makanya hati-hati banget karena pasar tempatnya ketidak pastian gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut kita ada MTEL. Nah, ini mulai saham-saham yang udah mulai terbang tapi masih ada potensi gitu ya. Nah, untuk MTEL sebenarnya juga belum masih oke ya. Di sini ada scaling scallop dan di sini dia breakout. Nah, setelah breakout dibarengi dengan volume yang meningkat dan di sini juga net buy CC 18 miliar. Di mana CC itu seingat saya underwriter-nya gitu ya. Oke. Jadi CC salah satu underwriter-nya, dia partisipan admin ya gitu ya. Ya intinya CC ini akumulasi udah dari sebelumnya gitu. Kalau kita bisa tarik gitu ya setelah 3 Agustus lah. 3 Agustus udah cukup. Tuh, dia masih akumulasinya gede banget gitu ya. Ini sejak 16 Juni ini akumulasinya gede banget ya. Kita bisa lihat dari value akumulasinya sampai sekarang. Nah, ini potensinya gede banget sih. MTEL menarik banget untuk kita cek. Dan ini dia bisa potensi naik gitu ya, potensi rally. Lalu di sini kita ada KRYA. Oke, KRYA. KRYA sendiri sebenarnya di sini oke, cuman dia bisa potensi koreksi dulu gitu ya. Contohnya sebelumnya ya di 28 Juli, terus ada 5 Agustus, dia bisa aja turun dulu. Jadi tuh dia bisa aja turun dulu, tapi ini menarik banget ya karena underwriter-nya bandarnya sendiri dia akumulasi dan hari ini net buy-nya hampir 3 miliar gitu. Jadi menarik banget untuk KRIA yang juga harganya itu sekarang 123 ya, 123. Sedangkan IPO-nya harganya 125. Jadi harganya masih di bawah harga IPO. Nah, itu berarti masih murah lah gitu ya daripada harga pembukaan. Oke, menarik ya. Jadi selanjutnya kita ada TINS. Nah, TINS ini oke. Nah, ini TINS. Jadi si TINS ini dia udah breakout ya, terus tempat koreksi, tapi hari ini dia langsung terbang, langsung ada gap dari close sebelumnya, lalu tapi ditutup lebih rendah close-nya di bawah open. Dan tapi ini menarik banget ya, ini BNI dia net buy itu sampai 14 miliar. Jadi sangat mencolok sekali untuk si TINS ini. Dan ya targetnya ini TINS kita sebelumnya udah di analisa sebelumnya udah kasih watchlist ya, dan terus terbang. Targetnya kita itu kemarin ya kita dapat dari sini itu 1750-an ya kemarinnya, dan sekarang masih di 1570-an. Semoga aja bisa terus rally ya. Ya pasti tentunya pasti harganya bakal naik turun. Jarang banget yang langsung naik tajam ya. Lalu selanjutnya kita ada STAA. Nah,
STA sendiri, nah ini menarik banget ya, dan ini udah dari sebelum-sebelumnya, nggak tahu, lupa ya, dari harga 1000 kayaknya di guru saham udah dikasih watchlist ya STA, dan sekarang masih oke. Em, dan ini dia masih rebound. Nah ini contohnya yang sideways setelah uptrend ya. Jadi dia itu kita bisa ambil di bawah ini. Tentunya kalau dia breakdown ya kita bisa lepas. Tapi kalau dia potensi sering rebound gitu ya, dan cenderung breakout, dia continuous, dia bakal melanjutkan ke naik uptrendnya gitu. Dan di sini menarik banget, net buy 3 miliar. Terus net bundle value-nya terus meningkat. Jadi STA masih menarik, namun bagi yang masuk sekarang itu memang sedikit tinggi resikonya ya, karena harganya memang di area resisten. Memang kalau bagus ambilnya itu di area support ya. Seperti di sini ada Doji Star, di sini ada Hammer gitu ya. Sehingga kalau dia breakdown kita masih tenang. Kerugian kita kecil. Tapi kalau teman-teman yang telat dan belinya di sini, dia cenderung turun dulu gitu. Ketika turun takutnya rekan-rekan nggak kuat nahan, cut loss, dia naik lagi. Nah kayak gini. Nah itu takutnya kalau beli di atas gitu ya. Kalau saya sendiri, saya punya STA dan itu harganya udah di bawah, jadi aman gitu ya. Kalau saya sendiri, karena udah juga beberapa taking profit sebagian, jadi masih sanggup megang STA dengan nyaman gitu. Oke, selanjutnya ada TRJA. TRJA. Nah, TRJA ini juga menarik gitu ya, menarik. Dia di sini takutnya ada falling wedge ya. Takut pertamanya itu ada falling wedge. Tapi ternyata berhasil dipatahkan. Eh, berhasil dipatahkan setelah dia breakout. Nah, ini takutnya kalau falling wedge itu dia continuous pattern. Ketika downtrend, takutnya itu dia sebelumnya dia bakal turun. Nah, kayak gini. Kayak gini. Cuman dia berhasil breakout, terus dia sempat retest dan dia berhasil rebound, dan di sini ada scaling scallop dan dia breakout. Dan breakoutnya dibarengi dengan volume yang lumayan. Di sini ada net buy 600 juta dari YP. Jadi menarik untuk TRJA ya. Targetnya target pertamanya itu bisa di area ini di 300-an. Di 300-an teman-teman. Bentar ya. Oke ya. Juga bisa di sini tentunya. Oke. Nah, ini. Teman-teman tuh bisa ambil taking profit pertama tuh di area 290 ke 300-an. Nah, itu bisa taking profit di area sana. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Menarik sekali. Dari saham-saham ini kita bisa praktekkan besok. Semoga aja pasarnya bagus dan sesuai harapan kita, dan semoga rekan-rekan semua bisa profit semuanya tentunya, dan bisa cuan semuanya lah intinya gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa di komentar, dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman dan rekan lainnya, semoga dan supaya kita lebih semangat bikin videonya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya bersama asisten magang bandar. Bye.